explain about biography text. Okay, we start from definition. Okay, biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Nah, jadi teks biografi ini adalah teks berjenis non-fiksi atau berdasarkan kisah nyata. Nah, biasanya ditulis oleh seseorang untuk kehidupan orang lain, misalnya tokoh-tokoh penting gitu. Nah, just for your information, biografi teks ini sendiri merupakan bagian dari teks recount. Nah, saya sudah membahasnya pada video saya sebelumnya. So what are the function of biography? Nah, jadi fungsinya biografi teks itu ngapain? The first to know person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Nah, jadi untuk mengetahui tentang kehidupan seseorang gitu ya, tokoh-tokoh penting gitu yang tidak diketahui supaya bisa diketahui orang lain. Kemudian to give main information easily educate the readers, juga memberikan informasi yang berguna, menambah pengetahuan bagi para pembacanya. Itu tujuan dari biografi teks. Nah, itu tadi dia pengertiannya, kemudian dia juga fungsinya, kemudian karakteristik. Nah, jadi cirinya biografi teks itu gimana sih? Nah, the first, biography is not written by subject and always written in third person. Nah, jadi biasanya teks biografi ini ditulis dalam orang ketiga tunggal gitu ya, baru kemudian based on research. Nah, berdasarkan juga penelitian atau observasi, kemudian describes the person surrounding, juga mendeskripsikan atau menjelaskan tentang kehidupan si tokoh tersebut, misalnya di mana dia tinggal, kapan peristiwa yang penting dalam hidupnya terjadi gitu, bagaimana cara dia hidup. Kemudian use vivid language to narrate the events. Nah, gitu ya, biasanya menggunakan bahasa yang membuat seolah-olah si pembaca itu terikut juga gitu, tertarik dengan cerita tersebut gitu, seolah-olah dia benar-benar melihat juga gitu, menyaksikan gitu. Itu dia kalau vivid language. Oke ya, itu dia karakteristik of biography text. Next. Nah, this is generic structure-nya sama ya seperti recount ya, ada orientation-nya, events-nya ya, kemudian reorientation-nya sama gitu ya, sama seperti penjelasan saya pada recount. Jadi ke orientation itu opening gitu ya, jadi pembuka gitu, jadi memberikan semacam latar belakang informasi tentang orang tersebut. Kemudian events ini berarti kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh tersebut, biasanya kan untuk mencapai kesuksesannya seperti itu. Kemudian reorientation, ini biasanya merupakan komentar pribadi dari si penulis gitu, ini boleh ada atau enggak ya gitu ya. Okay, next, grammar and language features. Nah, the first, using simple past tense. Jadi kalau dalam biografi teks menggunakan simple past tense ya, jadi kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian using temporal sequence, nah menggunakan urutan waktu gitu, seperti his parents separated when he was 2 years old gitu ya. Kemudian focus on specific participan, itu tadi tokohnya cuma satu aja ini bahas. Kemudian use action verb gitu ya, kata kerja aksi seperti study, walk gitu ya. Kemudian types-nya, nah tipe biografi ini ada 2 ya, short biography and then long biography. Nah gitu ya, kalau untuk short biography ini, nah kalau dalam short biography ini biasanya tentang peristiwa pentingnya aja, highlight events-nya aja dalam kehidupan si tokoh yang diceritakan. Nah kalau long biography ini biasanya lebih detail gitu ya, dan dia juga biasanya lebih banyak kejadiannya dan lebih panjang tentunya, namanya long biography ya. This is, I give you one example. Nah saya berikan pada kamu sebuah contoh ya, contoh biografi of Soekarno, presiden pertama kita, our first president gitu ya. We start from orientationnya ada di paragraf yang pertama gitu ya. Jadi di sini menjelaskan tentang
lahirnya di mana on June 6, 1901 gitu, tahun 1901 gitu. Kemudian siapa dia, he is founding father gitu, tamatannya di mana gitu ya. Hoge School Bandung, Institute of Technology Bandung in 1926. Nah, itu dia termasuk orientation-nya. Jadi latar belakang tentang kehidupannya dia. Kemudian sequence of event. Nah, di sequence of events gitu. Jadi di paragraf yang kedua itu second paragraph dijelaskan Soekarno founded PNI. Dia mendirikan PNI gitu ya. Kemudian ada juga in the third paragraph dijelaskan gitu ya, bahwa Soekarno itu menjadi ancaman buat Jepang gitu, sampai dia terpaksa dimasukkan ke dalam penjara gitu ya. Kemudian di paragraf keempat, dia setelah BPUPKI ya, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia itu dibubarkan, Soekarno dilantik menjadi PPKI. Saat sebelumnya dia menjadi anggota BPUPKI gitu ya. Kemudian dia menjadi ketua PPKI gitu ya, dan juga wakilnya yaitu Pak Hatta gitu ya. Dan kemudian di paragraf keempat ini dia juga dijelaskan yaitu peristiwa Rengas Dengklok gitu, di mana dia diculik oleh para pemuda. Nah, kamu bisa temukan in the last sentence in 4 paragraph gitu ya. Kemudian in the 5 paragraph gitu ya. Okay, finally an agreement was reached so that Soekarno-Hatta return to Jakarta preparing manuscript of proclamation. Nah, akhirnya Pak Soekarno dan juga Pak Hatta setelah diculik tadi pada peristiwa Rengas Dengklok bisa kembali ke Jakarta untuk menyusun manuskrip naskah teks proklamasi. Nah, itu puncak dari si perjuangan rakyat Indonesia. Nah, kemudian akhirnya si paragraf this independence in the result struggle of the entire Indonesia, ini merupakan perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Kemudian satu hari selanjutnya, one day later he was inaugurated as the first president. Pak Soekarno ini dilantik menjadi presiden Indonesia pertama. Nah, kira-kira begitu ya kalau membuat teks biografi itu, jadi benar dari tanggal kelahiran dia, di mana dia lahir, sekolahnya di mana, apa aja yang pernah dia lakukan, organisasinya, hal-hal yang dia capai, kemudian pencapaian terbaik dia gitu, kesuksesan terbaik dia disusun secara berurutan. Itu dia kalau dalam biografi teks. Nah, tapi dia adalah tentang tokoh terkenal biasanya ya. Yang masuk biografi ini tokoh-tokoh terkenal saja. Tapi kalau kamu mau buat biografi kamu sendiri sih bisa gitu ya. Gimana? Paham tidak apa yang Miss katakan gitu, apa Miss jelaskan dari awal sampai akhir tadi. Okay, that's all my explanation about biography. Okay ya, itu penjelasan Miss tentang teks biografi. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.